Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ananda Fuad Nur Fauzi, NIM 123180158. Oke, lanjut. Saya Aski Adistia Abdillah, NIM 123190064. Dan saya Rifano Ardian Taufik Kurniawan, NIM 123 190 084. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek machine learning kami yang berjudul Peramalan untuk toko kelontong. Yang pertama ada pembagian job untuk yang mencari datasetnya saya sendiri, Ananda Fuad, dan yang untuk yang membuat laporannya adalah Aski sama Vano. Untuk progres mungkin akan disampaikan oleh Vano. Untuk progres sendiri dari kelompok kami sudah mendapatkan data. Untuk datanya di sini karena di proposal itu ditulisnya adalah dalam kurun waktu 1 bulan, tapi karena dalam kurun waktu 1 bulan tersebut kami belum mencukupi antara 100 data, jadi di sini ditambahi, begitu ya. Kemudian untuk programnya sendiri sudah bisa melakukan clustering seperti ini, nanti akan dijelaskan. Dan kemudian untuk penjelasan dataset lebih detailnya akan dijelaskan oleh saudara Fuad. Silakan. Ya, untuk datasetnya, data yang kami gunakan ada ID barang, nama barang, harga, tanggal pembelian, jumlah beli, dan total bayar. Seperti yang sudah dikatakan oleh Vano tadi, karena tanggal pembeliannya tidak cukup 100 dalam 1 bulan, maka ditambahin dari tanggal 4 sampai tanggal 9. Selanjutnya mungkin untuk programnya akan dijelaskan oleh Vano lagi. Oke, untuk programnya mungkin akan saya bagi antara penjelasan antara saya dan Rifano. Mungkin untuk programnya mungkin yang pertama, di sini kita harus import beberapa library ya, karena di R Studio harus seperti itu. Di sini ada beberapa library, ada tidyverse, terus ada DSLab untuk ini membaca data, terus kemudian ada beberapa lagi untuk cluster, terus untuk ggplot untuk menampilkan apa ya, plotnya gitu, plot dalam bentuk seperti kayak grafik kayak gitu. Nah, terus yang pertama ini setelah import library, kita pastinya akan mengambil dataset yang udah kita punya seperti itu. Nah, di sini ada read CSV itu buat membaca datasetnya. Nah, kenapa di sini ada dua dataset? Nanti bakal dijelasin deh sama Rifano lebih jelasnya, karena kami juga mengalami sedikit kendala mengenai hal tersebut. Mungkin itu sih. Terus ini untuk gambaran apa ya, gambaran tabelnya biar tahu aja setelah kita ke import datasetnya ke R-nya seperti itu. Mungkin lanjut aja. Kemudian di sini untuk data cleansing, ada beberapa data cleansing yang kita terapin di sini. Ini ada untuk menangani file kosong itu yang ini loh, df toko sama dengan na omit. Ini buat nangani jika ada field kosong yang ada di data dataset kita seperti itu. Nah, di sini selanjutnya pengenalan data ya. Pengenalan data sebenarnya di sini nggak ditampilin nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di sini kita tampilin agar kita juga bisa tahu bagaimana sih gambaran data yang kita punya seperti itu. Nah, di sini kita mau menampilkan tabel plot ya, kalau di R namanya plot mengenai grafik penjualan dengan library ggplot tadi seperti itu. Nah, untuk tampilannya mungkin bisa di scroll mas. Nah, di sini ada tanggal pembelian dan jumlahnya. Itu tanggal 4 bulan 11 2020.
ada kurang dari 5 berapa itu ya, pokoknya intinya jumlah tiap harinya seperti itu. Nah, mungkin itu untuk yang dapat saya jelaskan. Mungkin bisa dilanjut Rifano nanti. Untuk kendalanya mohon bisa disampaikan sekalian seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk tahap selanjutnya adalah mencari jumlah klaster terbaik dengan metode elbow atau WSS. Nah, di sini untuk elbow itu didapatkan dari kolom keempat dan kelima. Nah, di sini bisa dilihat kami memakai dataset DF recap ya, atau data frame recap. Nah, ini DF recap ini adalah ada di sini ini untuk bentuk perahu ya. Nah, kenapa di sini tadi ada dua dataset? Nah, hal ini dikarenakan di sini untuk clustering itu jika dia perlu begini, dia akan dianggap menjadi satu produk yang berbeda dengan yang lain. Jadi walaupun dia namanya sama dan ID barangnya sama, seperti ini sabun dan ini sabun, dia saat dia terkena clustering atau dilakukan clustering kepadanya, dia bisa menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi yang satu bisa clustering kategori 2, satunya bisa 3 dan sebaliknya kayak gitu. Nah, untuk karena itu, oleh karenanya kami melakukan grouping secara manual. Nah, karena di sini tuh di RStudio-nya tadi sudah dilakukan proses grouping, tapi terdapat kendala. Nah, ini kendalanya bisa saya tunjukkan saja. Di sini ada project kami yang sebelumnya yang tidak jadi dilanjutkan karena ada kendala di sini. Nah, di sini saat di grouping dia terdapat duplikat data. Nah, di sini tuh jadi nama barangnya deterjen itu jadi dua walaupun dia sudah di group by nama barang dan sudah dihitung berdasarkan jumlah belinya. Nah, begitu. Jadi dari jumlah beli 1, N-nya itu 6 dan dia ada yang kedua, deterjen kedua itu dia jumlahnya 3. Nah, jadi dia terbagi-bagi seperti ini, ada duplikat. Dan kami dari kelompok kami belum tahu cara untuk melakukan grouping yang benar atau ini ada kesalahan di dataset, kami belum tahu. Jadi oleh karenanya kami terpaksa harus melakukan grouping secara manual dengan membuat dataset baru. Ya, di sini ada 9 row seperti ini. Oke. Dan akan saya lanjutkan tadi untuk proses pencarian klaster terbaik dengan metode elbow. Nah, di sini bisa dilihat metode yang digunakan adalah WSS atau within sum of square dengan algoritma K-means. Nah, di sini bisa dilihat jika metode elbow itu jika dia mengalami sebuah belokan atau perpindahan nilai yang ekstrim atau dia membentuk siku-siku atau elbow, nah itu artinya dia adalah klaster terbaik. Nah, di sini bisa dilihat yang paling ekstrim itu bisa ada di ini ya, nomor 4 begitu. Dengan nilai WS-nya antara 550. Kemudian untuk menampilkan visualisasi clustering, nah untuk visualisasi ini digunakan untuk mengetahui dia itu masuk ke cluster mana. Nah, di sini itu kita menggunakan clusternya ada 3. Ada 3 cluster yang sesuai dengan proposal kami. Jadi yang pertama itu ada yang sangat laris, ada yang laris dan ada yang kurang laris gitu ya. Nah, di sini ada print final cluster. Ini jika dijalankan dia akan selain menampilkan seperti di bawah, di sini adalah cluster plotnya, dia juga membuat sebuah file baru yaitu visual table. Nah, visual table ini dia berfungsi untuk menampilkan nilai dari jumlah beli dan total bayar. Nah, jumlah beli dan total bayar tadi adalah pada ini ya, di recap pada kolom keempat dan kelima kayak gitu ya. Kemudian di sini untuk clusteringnya atau visualisasi datanya di sini ditampilkan semua. Selain pada elbow, nilai elbow dan final clusternya, dia juga ditampilkan ID barang, nama barang dan harga. Sehingga dia bisa dilihat seperti ini, bisa lebih lengkap begitu ya. Oke. Jadi di sini ada cluster plotnya, jadi ada di belum terlihat di sini tuh ada 3 buah cluster seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi yang cluster pertama itu yang berwarna merah, dia tuh areanya di sini. Kemudian yang hijau itu ada di sini dan biru ada di sini. Agak kecil ya karena dia hanya ada 1. Nah, kenapa clusteringnya itu agak bentuknya itu tidak ini ya, kurang bagus. Nah, karena itu dikarenakan di sini kita melakukan grouping manual. Jadi grouping manualnya itu dia hanya menghasilkan 9 data. Nah, sedangkan nama barang atau barang yang dijual oleh toko yang kami analisis itu dia tidak menjual atau
tidak banyak barang yang terjual dari toko tersebut dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Jadi yang terjual itu hanya ada 9 jenis barang. Ya, jadi karenanya di sini hanya tertampil 9 saja. Oke. Kemudian saya percepat saja. Di sini ada menampilkan nilai per klaster. Nah, di sini terdapat 3 klaster seperti tadi. Yang pertama itu dia sangat laris karena ini jumlah belinya 131 dengan total bayarnya 65.500. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa dengan total bayar tersedikit atau harga paling rendah, maka jumlah belinya akan meningkat, gitu ya. Kemudian di klaster kedua itu adalah kurang laris. Nah, dia hanya 15 saja rata-rata belinya dan total bayarnya dia paling mahal yaitu 560.000 total bayar. Kemudian untuk klaster ketiga itu jumlah belinya ada 25, artinya dia laris saja, dia ada di pertengahan. Dia dengan total bayar 183.400. Nah, ini bisa disimpulkan sekali lagi bahwa semakin tinggi harga barang maka jumlah pembelinya akan semakin sedikit, dan begitu dia sebaliknya, semakin sedikit atau semakin kecil harga barang maka jumlah belinya akan semakin meningkat, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Rizky, silakan. Oke, mungkin saya lanjutkan. Ada beberapa yang belum disampaikan mengenai apa aja yang belum terlaksana pada proyek kali ini, yang belum tercapai pada proyek kali ini. Yang pertama mengenai itu tadi, kendala itu tadi. Kami masih mencoba mencari solusi terbaik mengenai pemecahan masalah mengenai kendala tersebut, seperti itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apabila nanti masih ada waktu, mungkin nanti bisa menambahkan UI dengan yang udah tersedia oleh RStudio, yaitu dengan Shiny. Itu mungkin nanti bisa dengan itu. Itu aja mungkin untuk yang belum terlaksana, seperti itu. Mungkin untuk proyek kali ini. Kemudian untuk presentasi kali ini mungkin saya cukupkan. Apabila ada kurangnya, kami dari kelompok 11 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.